Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar fisika. Bertemu lagi dengan saya Nuryanti Retnowulan. Pada materi kali ini kita akan masuk ke bab 4, yaitu tentang usaha, energi, dan daya. Pada video kali ini kita akan membahas pokok bahasan tentang usaha. Usaha itu ada banyak sekali pengertiannya. Ini Bulan ambil dua pengertian secara umum bahwa usaha itu adalah berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, seorang siswa ingin mendapatkan hasil ujian yang terbaik, maka siswa itu berusaha dengan cara belajar yang sungguh-sungguh. Itu salah satu pengertian usaha menurut secara umum. Kalau secara fisika, usaha itu adalah perkalian antara gaya yang bekerja pada suatu benda dengan perpindahan bendanya. Ini gambar yang pertama. Misalkan ada seorang yang ingin menarik sebuah kotak sehingga dapat berpindah sejauh S. Kotaknya pada bidang datar. Maka usaha pada bidang datar seperti gambar di atas itu menunjukkan bahwa ada suatu gaya yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai pindah sejauh S. Jadi benda itu dapat berpindah karena adanya suatu gaya. Jika gaya tersebut membentuk sudut theta atau alpha terhadap perpindahan, perumusannya menjadi seperti berikut. Ini merupakan rumus usaha pada bidang datar. Jadi jika bendanya itu berada di bidang datar, maka rumus yang pertama yaitu W sama dengan F kali S. Itu jika gayanya adalah searah dengan perpindahan bendanya. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Jika gayanya itu tidak searah dengan perpindahan benda, berarti kita pakai rumus yang kedua, yaitu W sama dengan F dikali cos alpha dikali S. Berarti kalau membentuk sudut dan gayanya itu tidak searah dengan perpindahan atau S, maka kita pakai rumus yang kedua. Ini yang kedua yaitu usaha pada bidang miring. Usaha pada bidang miring, untuk menghitung usaha pada bidang miring, kita harus mampu menguraikan komponen gayanya. Jadi, gaya-gaya yang bekerja pada bidang miring itu terdapat gaya normal dan gaya berat. Gaya berat itu diuraikan sebagai M dikali G. Berarti gaya yang mempengaruhi pada bidang miring yaitu gaya berat dan gaya normal. Jadi pada bidang miring, W-nya itu sama dengan M dikali G dikali sin alpha, yaitu kemiringan bidang miringnya dikali S atau perpindahan. Tadi kan pada rumus usaha pada bidang datar dan pada bidang miring terdapat nilai cos dan sin. Ini Bulan tuliskan nilai cos dan sin. Jadi nanti pada rumus yang kita tuliskan yaitu nilainya. Nilai dari sudutnya, bukan sudutnya. Yang kita hitung adalah nilainya. Contohnya seperti berikut. Danu menarik sebuah kotak dengan gaya sebesar 20 Newton. Lurus ke kanan sehingga kotak berpindah sejauh 5 meter. Jika arah gaya yang diberikan oleh Danu searah dengan perpindahan benda, maka besar usaha yang dilakukan oleh Danu adalah, berarti contoh soal yang pertama ini itu usaha pada bidang datar. Langkah pertama kita harus mengetahui dulu apa yang diketahui. Berarti F-nya yaitu gaya yang dilakukan oleh Danu yaitu 20 Newton dan benda berpindah sejauh 5 meter, berarti S perpindahan bendanya. Yang ditanya yaitu W atau usaha. Maka W sama dengan F dikali S. Tinggal kita ngalikan aja. 20 dikali 5. Berarti berapa usaha yang dilakukan Danu? Yaitu 100 Joule. Gampang banget kan ya? Contoh yang kedua. Benda bermasa 10 kg bergerak di atas permukaan yang datar dan licin tanpa gaya gesek.
Jika benda didorong dengan gaya 100 Newton yang membentuk sudut 60 derajat terhadap arah horizon, besar usaha jika perpindahan benda sejauh 5 meter adalah sama nomor 2, yaitu usaha pada bidang datar. Tapi membedakan gayanya itu membentuk sudut 60 derajat. Maka yang diketahui yaitu massa bendanya 10 kg. Kemudian gayanya 100 Newton, sudutnya 60 derajat, dan perpindahan atau S-nya yaitu 5 meter. Yang ditanyakan yaitu W atau usaha. Maka kita pakai rumus usaha pada bidang datar yang kedua. F dikali cos alfa dikali S. F-nya yaitu 100 Newton dikali cos 60 derajat dikali 5. 100 Newton dikali nilainya cos 60 bisa kalian lihat di tabel sin dan cos. Bahwa nilai cos 60 yaitu setengah, berarti kita tulis setengah dikali 5. Berarti tinggal kita hitung. 100 dikali setengah yaitu 50. 50 dikali 5 yaitu 250 Joule. Berarti untuk memindahkan benda tersebut kita butuh usaha 250 Joule. Soal yang ketiga. Dengan gaya 300 Newton, David menarik sebuah kotak bermassa 40 kg melewati sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat hingga kotak berpindah sejauh 4 meter. Jika gaya David sejajar dengan bidang miring, maka besar usaha untuk proses pemindahan tersebut adalah, diketahui ini usaha pada bidang miring. Gayanya David yaitu 300 Newton, kemudian massa bendanya yaitu 40 kg, kemudian kemiringan bidangnya yaitu 30 derajat dan benda berpindah sejauh 4 meter. Yang ditanya yaitu usaha total. Maka usaha total untuk memindahkan benda tersebut yaitu sigma atau banyaknya gaya dikali S. Bahwa pada bidang miring itu ada gaya normal dan ada gaya berat. Berarti gaya normalnya kita tulis F dikurangi gaya berat tadi M dikali G dikali sin theta, kemudian dikalikan S. F-nya sudah diketahui 300, kita tulis 300. Kemudian M-nya yaitu 40 kg. G-nya yaitu percepatan gravitasi, itu sudah ada nilainya. Suatu ketetapan yang nilainya itu adalah 9,8 atau dibulatkan menjadi 10 dikalikan sin 30 derajat. S-nya berapa? S-nya yaitu 4 meter. Tinggal kita jumlahkan. 300 dikurangi 40 dikali 10 yaitu 400. Nilai dari sin 30 yaitu setengah. Kita tulis setengah. Dikalikan 4. Ini kita kalikan dulu. 400 dikali setengah yaitu hasilnya 200. Berarti 300 dikurangi 200 dikali 4. Hasilnya yaitu 400 Joule. Itu adalah 3 contoh soal usaha. Jadi tugas kalian adalah hanya merangkum dan mempelajari contoh soal saja. Jangan lupa dikerjakan di buku catatan kalian masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.